Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online. Tema tentang managing leadership skills atau high impact leadership skills ya. Jadi di dalam video kali ini kita akan bicara mengenai 5 elemen kunci untuk menjadi seorang leader yang tangguh, leader yang kredibel, yang legendaris ya. Jadi bisa Anda saksikan di slide di depan Anda ini ya. Saya menampilkan 5 elemen high performance leadership ya. Mulai dari leader sebagai vision creator, ya, pencipta visi, kemudian leader sebagai team builder, pembangun tim yang solid, kemudian leader sebagai task allocator, pembagi tugas yang efisien, yang optimal, kemudian leader sebagai people developer. Ya, ini kunci juga, bagaimana Anda mengembangkan anak buah Anda. Dan yang terakhir, leader sebagai motivation stimulator. Ya, bagaimana Anda bisa memberikan inspirasi kepada anak buah Anda, kepada people di bawah Anda. Ya, jadi 5 elemen itulah yang harus kita praktekkan ya, kita aplikasikan secara paralel, secara simultan, supaya kita menjadi leader yang hebat, ya, sebagai seorang GM yang hebat, manajer yang hebat, ataupun sebagai seorang supervisor yang hebat. Nah, mari kita mulai, kita bedah satu demi satu, mulai dari elemen yang pertama, Mas ya. Jadi leader sebagai vision creator, ya. Jadi di dalam slide nomor 8 itu ya, Anda bisa lihat. Ya, leader sebagai vision creator itu dipetakan menjadi 4 langkah utama, Mas. Ya. Jadi mulai dari membangun visi, kemudian setting goals, kemudian menyusun action plan, ya, goals-nya diterjemahkan menjadi serangkaian action plan, dan kemudian bagaimana action plan itu dieksekusi dan dimonitor dan dievaluasi, ongoing proses. Ya. Karena kalau tidak dieksekusi, action plan itu hanya akan di atas kertas, akan hanya menjadi fata morgana. Ya. Jadi 4 tema itu yang harus kita elaborasikan ya, kita eksplorasikan ya, mulai dari visinya diciptakan sampai kemudian monitoring secara kontinu. Ya. Nah, di slide berikutnya nomor 9 ini ya, Anda bisa lihat ya, leader sebagai kreator pencipta visi. Ya. Jadi di sini intinya adalah Anda menciptakan visi bagi tim Anda. Apa yang Anda kehendaki tim Anda ini seperti apa? Kalau tim Anda adalah bisnis yang besar, ya bisnis perusahaan Anda mau menjadi apa perusahaan Anda 5 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan, atau 1 tahun ke depan. Menjadi perusahaan terkemuka di bidang industri tertentu misalnya. Atau menjadi perusahaan yang tumbuh 30% per tahun, ya, visinya. Atau menjadi perusahaan dengan service excellence yang paling top markotop misalnya. Ya. Nah, visi itu bisa diciptakan dengan mencoba menganalisa 2 elemen, Mas. Jadi Anda menganalisa tantangan-tantangan eksternal Anda ya, kompetitor, rival, regulasi, perubahan politik, perubahan ekonomi, perubahan budaya, perubahan digital ini, era digital ini luar biasa, gelombang revolusi digital ini menyapu banyak industri ya. Kalau Anda tidak responsif terhadap revolusi digital, ya Anda akan ditinggalkan oleh anak-anak remaja. Karena pelanggan-pelanggan Anda ya someday remaja itu someday akan menjadi orang dewasa. Sehingga Anda bisa harusnya menangkap dinamika remaja itu sejak mereka remaja ya. Sehingga brand image Anda sudah nempel di benak remaja itu. Ataupun apapun servis Anda lah ya. Entah mobil, entah banking, entah manufacturing, itu semua dihempaskan oleh revolusi digital ya. Jadi kalau Anda tidak menjadi seorang pionir dalam bidang IT, ya biasanya perusahaan Anda akan termehek-mehek, Mas. Nah, analisa yang kedua adalah analisa internal, Mas. Ya, kapabilitas internal. Bagaimana Anda melihat kapasitas internal Anda, ya, tim Anda, kapabilitas tim Anda seperti apa? Tangguh atau tidak? Ya, dan area-area apa yang harus dikembangkan? Area-area kunci apa yang harus dikembangkan? Jadi dari dua elemen itu, dari 2 analisa itu, baik eksternal maupun internal, Anda satukan, Anda ramu, Anda racik, Anda rajut, sehingga menjadi visi. Ya, mau kemana visi tim Anda. Ya. Kalau tim Anda adalah departemen atau bagian atau seksi, ya biasanya juga melihat visi perusahaan Anda. Jadi supaya align gitu ya, Mas. Jangan perusahaan Anda mau ke Bandung, Andanya pergi ke Bogor gitu ya, tidak align. Ya, jadi misalnya katakanlah perusahaan Anda harus menjadi makin digital, ya, perusahaan Anda mau bergerak going digital. Kalau Anda kerja di bagian IT, ya tentu Anda harus merekrut beberapa orang baru ya, untuk mendukung visi itu. Merekrut programmer-programmer baru misalnya,
supaya going digital itu tidak hanya menjadi slogan, tapi bisa dieksekusi. Nah, biasanya itu juga menuntut rekrutmen orang-orang baru. Itu contohnya, Mas, ya. Atau misalnya Anda di departemen marketing, ketika perusahaan Anda punya visi going digital, ya Anda harus bisa mendesain marketing digital strategi yang bagus. Digital marketing strategi yang bagus. Sama kalau Anda orang HRD, perusahaan Anda visinya mau going digital, go digital. Ya HRD harus memanfaatkan sosial media untuk merekrut orang gitu ya. Bikin apps misalnya. Sehingga karyawannya kalau mau reimbursement, mau izin cuti tidak lagi pakai kertas, Mas. Kertas jadul itu. Tidak lagi ya, pakainya apps. Hanya dari smartphone-nya dia klik bisa langsung izin cutinya keluar. Atau reimbursement uang, tidak perlu lagi ngisi form yang macam-macam itu. Itu visi digital, Mas ya. Jadi kalau perusahaan Anda mau going digital ya orang marketingnya, orang IT-nya, orang HRD-nya harus juga going digital. Jadi itu, Mas, visinya ya, visinya. Nah, di dalam slide berikutnya kemudian visi itu diterjemahkan menjadi goals yang terukur, setting goals. Ya, jadi tujuan dari setting goals adalah mengkonversi visi itu menjadi target kinerja yang spesifik dan terukur. Menentukan target kinerja dan kemudian mengukur pencapaiannya akan sangat membantu leader atau manajer mengelola perkembangan kinerja tim. Ya. Jadi bagaimana visi tadi bisa diterjemahkan menjadi KPI atau Key Performance Indicators yang terukur, yang measurable, goal setting yang smart. Ya, smart, specific, measurable, ya, achievable, realistic, dan ada time bound-nya. Ya, smart, spesifik, ya, measurable. Ya. Jadi bagaimana Anda sebagai seorang marketing misalnya, ya target-target kinerjanya terukur. Misalnya penjualannya naik 30% kalau bisa ya, Mas ya. Bisa nggak kira-kira penjualannya naik 30%? Ya. Kemudian area pemasarannya diperluas dari tadinya 20 provinsi menjadi 30 provinsi. Ya, ekspansi market. Itu misalnya orang marketing. Atau kalau Anda punya digital marketing strategi, ya simple, Mas. Berapa misalnya yang melihat iklan Anda di YouTube? Ya. Atau berapa orang yang melihat video Anda di Facebook? Ya, Anda harus upload video di Facebook, berapa yang lihat? Atau berapa follower Twitter Anda? Itu digital marketing strategi. Ya. Terukur targetnya. Kalau Anda orang HRD sebagai seorang team leader, ya targetnya misalnya yang terukur adalah kalau bisa turnover-nya turun, ya turnover ya. Sekarang susah nyari karyawan ya, talent war. Jangan sampai banyak karyawan yang bagus resign, susah. Ya, mengeluarkan banyak uang, hidden cost-nya tinggi kalau ada karyawan Anda ya, resign. Apalagi kalau karyawannya handal. Jadi Anda punya target employee turnover-nya misalnya menjadi 1% maksimal. Ya. Kalau orang produksi ya target yang terukur ya downtime-nya menjadi zero atau defect-nya menjadi zero defect. Ya. Jadi target-target yang terukur, Mas. Ya, dan sama, Mas, perusahaan juga punya target yang terukur misalnya, ya, supaya bisa menginspirasi banyak orang. Kalau Anda punya perusahaan atau sebagai tim leader di sisi perusahaan, Anda harus punya target yang terukur untuk perusahaan. Misalnya dalam 1 tahun ke depan perusahaan harus menembus revenue 1 triliun misalnya. Ya, seperti Samsung dulu, Mas ya. Samsung punya target yang ambisius. Mereka pernah punya slogan besar ya di pabriknya sana, tulisannya menjadi perusahaan elektronik nomor 1 di dunia. Jadi besar, Mas, tulisannya. Jadi itu, Mas, targetnya terukur, simple. Menjadi perusahaan elektronik nomor 1 di dunia, diukur dari revenue, Mas ya, dari sales revenue. Dan ternyata berhasil diwujudkan itu, Mas ya. Hari ini Samsung adalah salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Mengalahkan Sony. Ya. Sama, Mas, kalau bisa Anda juga punya target yang terukur dan kalau bisa targetnya itu dipasang di kantor Anda, di kantor seksi Anda sehingga semua anggota tim Anda tahu. Mungkin 3 target yang paling utama lah ya. Tidak usah sampai 10 atau 20 nanti terlalu banyak. Yang ditampilkan ya, yang dikelola mungkin sampai 10 KPI masih oke, Mas. Tapi yang ditampilkan itu yang paling utama. Apa 3 yang paling utama? Ya, misalnya tadi kalau HRD ya zero, maksudnya 1% employee turnover, pasanglah itu, go for 1% maksimal employee turnover, ya. Atau marketing tadi, growth 30%, pasang itu, besar kalau bisa, di pintu kantor Anda, di pintu ruang meeting tulis go for
30%. Itu visualisasi, Mas. Ya, visualisasi. Kalau Anda melihat angka 30% terus, atau tadi employee turnover-nya maksimal 1% terus, itu nempel, Mas, di otak. Dan studi-studi mengenai neurologi menunjukkan kalau Anda sering melihat angka 30% itu, pelan-pelan angka 30%-nya akan masuk ke sini, Mas. Masuk ke otak Anda, ke sel-sel Anda, kemudian memengaruhi perilaku Anda untuk mengejar 30% itu. Growth 30%. Jadi seperti itu, Mas, ya. Nah, ini ada tugas nih, Mas, ya, di slide berikutnya, ya. Anda bisa lihat menetapkan tujuan tim. Saya minta Anda mencoba mendefine tujuan yang terukur dari tim kerja Anda. Uraikan measurable result yang diharapkan. Jadi mungkin Anda tolong define 3 atau 5 atau maksimal 7 lah, ya. 7 sasaran yang terukur dari tim yang Anda pimpin. Ya. Setelah video ini selesai, Anda duduk bersama dengan tim Anda, dikumpulkan, ya, besok atau lusa. Kalau Anda sudah punya, fine. Kalau belum punya, ya dibikin, disusun dengan rapi. Ya, 3-7 KPI yang terukur untuk tim Anda. Dan semua tim Anda sepakat bahwa itulah kinerja tim. Jadi ini namanya tim KPI. Bukan individual KPI, Mas, ya, tim KPI. Pencapaian KPI ini tidak tergantung hanya oleh Anda sebagai manajernya, sebagai tim leader, tapi juga semua anggota. Sama, Mas, nanti penilaiannya kalau KPI itu jeblok, ya semua anggota harus bertanggung jawab. Itu namanya tim KPI, itu sharing KPI. Sebaliknya kalau KPI itu skornya bagus, ya semua anggota tim mendapatkan kredit. Kadang-kadang itu penting, Mas, tim KPI daripada individual KPI. Ya. Kalau tim KPI itu mendorong sinergi. Ya. Jadi tolong Anda buat, Mas, ya, KPI-nya atau target yang terukur untuk tim Anda sebelum kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.